beberapa sandera itu ada yang jatuh cinta sama perampoknya, itu biasanya disebut dengan penyakit Stockholm. Kemudian ada profiling negosiator. Dalam beberapa adegan di mana penjahat dan polisi terlibat dalam negosiasi, profil psikologis negosiator juga terlihat. Para ahli psikologi forensik dapat menganalisis taktik dan strategi yang digunakan oleh negosiator dan memberikan wawasan tentang bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan pelaku yang terlibat dalam situasi yang tegang. Kemudian yang kelima ada evaluasi kesaksi dan saksi. Psikologi forensik juga dapat terlibat dalam evaluasi terhadap kesaksian dan keterangan saksi-saksi dalam kasus kejahatan. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang memori, kesaksian mata, dan faktor-faktor psikologis lainnya untuk menilai keakuratan dan keandalan kesaksian tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada tujuan perampokan. Dalam metode de Papel, karakter profesor ini memiliki motivasi yang kompleks dalam merencanakan perampokan bank. Dan berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan de profesor. Yang pertama ada misi keadilan sosial. Salah satu tujuan utama de profesor adalah melawan sistem dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial. Dia menganggap perampokan terhadap Royal Mint of Spain dan Bank of Spain sebagai bentuk protes. Yang kedua ada rencana idealistik. The Professor adalah seorang jenius. Ia merancang rencana yang sangat terperinci dan canggih untuk memastikan kesuksesan perampokan. Ia ingin membuktikan bahwa keamanan perbankan bisa dikalahkan olehnya. Next, kemudian ada faktor yang mempengaruhi perampokan. Yang pertama ada kondisi keuangan. Beberapa pelaku merampok untuk alasan keuangan pribadi. Uang hasil perampokan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada motif pribadi, yaitu pelaku mungkin memiliki dendam pribadi pada orang atau institusi tertentu pada perbankan. Yang ketiga ada ketidakpuasan sosial. Beberapa karakter merasa tidak puas dengan ketidakadilan sosial atau sistem yang ada. Dan yang terakhir ada idealisme. Beberapa karakter terlibat dalam perampokan karena mereka terdorong oleh idealisme dan pandangan tertentu. Selanjutnya ada latar belakang pelaku. Latar belakang masa kecil para tokoh dalam series Money Heist tidak dijelaskan secara rinci dalam cerita, namun beberapa karakter mengungkapkan beberapa aspek masa kecil mereka yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perampokan, yaitu ada trauma masa kecil. Pengalaman traumatis bisa mempengaruhi pembentukan nilai terhadap suatu sistem. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari keadilan melalui perampokan. Selanjutnya pengkhianatan. Kehilangan orang terkasih atau pengkhianatan dari orang-orang yang dipercayai di masa kecil juga dapat mempengaruhi karakter dan motivasi perampok dalam melakukan aksinya. Latar belakang pelaku. Pengaruh negatif. Beberapa karakter mungkin tumbuh di lingkungan yang penuh pengaruh negatif seperti kejahatan atau kemiskinan yang kemudian memaksakan mereka untuk merampok. Selanjutnya ada bakat kriminal. Beberapa karakter mungkin memiliki keterampilan kriminal yang diperoleh dari masa kecilnya. Bisa jadi mereka pernah melihat perbuatan ilegal sebelumnya. Next. Baik, untuk kesimpulan, series Money Heist menceritakan tentang sekelompok perampok yang menggunakan nama-nama kota sebagai alias mereka dan dibimbing oleh seorang dalam jenius yang dikenal sebagai The Professor. Mereka merencanakan dan melaksanakan serangkaian perampokan yang rumit dan terorganisir. Nah, untuk analisis kejiwaan yang dapat disimpulkan dari series ini adalah terdapat beberapa karakter yang menunjukkan tanda-tanda distres psikologis seperti gangguan stres pasca trauma atau bisa disebut PTSD, kecemasan atau depresi. Psikolog forensik dapat melakukan evaluasi dan memberikan intervensi psikologis yang tepat kepada karakter-karakter tersebut untuk membantu mereka menghadapi tekanan dan trauma yang mereka alami. Dengan adanya beberapa motif, yaitu yang pertama ada motif keuangan. Beberapa karakter terlibat dalam perampokan untuk alasan keuangan. Mereka mungkin memiliki masalah keuangan pribadi atau melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengatasi kesulitan finansial mereka. Uang hasil perampokan dapat memberi mereka kesempatan untuk mengubah hidup mereka atau memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, ada ketidakpuasan sosial.
Beberapa karakter merasa tidak puas dengan ketidakadilan sosial atau sistem yang ada. Mereka ingin menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan dan merampok bank dianggap sebagai cara untuk melawan sistem dan menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga ada motif pribadi. Motif pribadi juga mempengaruhi beberapa karakter dalam ikut serta dalam perampokan. Mereka mungkin memiliki dendam pribadi atau motif balas dendam terhadap orang atau institusi tertentu yang terkait dengan bank atau sistem perbankan. Perampokan ini memberi mereka kesempatan untuk melampiaskan atau mencapai tujuan pribadi mereka. Dan yang terakhir ada idealisme. Beberapa karakter terlibat dalam perampokan karena mereka terdorong oleh idealisme dan pandangan tertentu. Mereka percaya bahwa melalui tindakan ini mereka dapat membuat perubahan dalam masyarakat atau membongkar ketidakadilan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanya. Oke. Bagus ya interpretasi Anda. Anda mengangkat kasus Money Heist. Ini juga menarik. Saya juga pernah nonton film ini. Yang Anda lihat adalah konteks perampokannya. Ini kasus perampokan ya, yang tema perampokan ya. Dan menariknya gitu kan, saya mau membahas 5 poin yang Anda simpulkan itu menurut saya bagus ya. Tetapi saya nggak tahu ini Anda menemukannya 4 poin 4 poin ini datangnya dari mana gitu kan. Yang pertama yang bisa kita garis bawahi, ternyata tidak semua pelaku gitu kan, tidak semua pelaku perampokan itu motifnya hanya karena uang gitu ya. Tidak semua motif orang ngerampok itu. Kali ini konteksnya konteksnya dalam film ini ya, artinya mungkin di luar negeri juga ya, atau di Indonesia saya juga nggak tahu ini. Ini kan menarik ya. Artinya orang merampok itu tidak semata-mata karena hanya butuh uang gitu loh. Nah, ini kan menarik. Artinya ternyata ada sisi-sisi lain. Misalnya itu ketidakpuasan sosial. Nah, memang di dalam kisah film ini ada sedikit flashback gitu ya kalau nggak salah ya. Saya pernah seingat saya, memori saya memanggil seperti itu. Artinya mungkin ada ketidakpuasan sosial ini, mungkin ada trauma gitu ya oleh pemerintah, mungkin kezaliman pemerintah yang nggak tepat misalnya gitu. Itu mungkin itulah ketidakpuasan sosial atau ketidakadilan gitulah gitu kan. Sehingga atas dasar itulah mungkin dia melakukan perampokan itu. Selain itu juga motif pribadi ini juga, apa yang dimaksud motif pribadi ini apa? Misalnya apa nih? Maksudnya apa ini? Dendam atau apa? Karena kan yang dirampok itu kan bank ya. Gimana? Motif pribadi ini apa kalau motif pribadi? Itu Pak, The Professor nih kayak ayahnya tuh bunuh diri gara-gara dipecat. Oh ya itu ya benar-benar itu ya. Itu berarti masalah pengalaman pribadi ya, Jadi ada pengalaman pribadi, keluarganya dan seterusnya, sehingga misi balas dendam kan gitu ya. Oke. Terus yang idealisme ini ada beberapa yang punya idealisme dan seterusnya itu. Nah, tolong nanti di tim penyaji ini nanti di dalam laporan, nanti rencananya kan mau dibuat poster. Nah, nanti di posternya kesimpulannya kan ini, kalau bisa hasilnya pun harus mengarah pada 4 poin ini gitu. Jadi biar nyambung nanti. Jadi antara analisis kasus Anda ini terkait itu mungkin motif keuangan, data-data yang terkait dengan motif keuangan itu apa misalnya. Sebutkan saja, memang ada beberapa pelaku yang orientasinya adalah keuangan karena dia mengalami kesulitan ekonomi dan seterusnya, sudah melakukan usaha tapi tidak bisa, sehingga motif itu tidak. Selain itu juga ketidakadilan sosial, itu motif pribadi dan seterusnya. Nah, ini juga menarik untuk dikaji. Terus jadi juga si penyaji juga membahas tentang proses negosiasinya itu ya. Nah, ini kan drama yang menarik itu, proses negosiasinya itu sangat psikologis banget sebenarnya kalau kita pelajari. Bagaimana si profesor ini membolak-balikkan emosi gitu kan, si pelaku dan seterusnya, bisa memahami kondisi emosional kepolisian pada saat itu dan seterusnya. Jadi bisa mengelabui. Nah, itulah ilmu-ilmu perilaku yang teman-teman harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap individu gitu kan. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 1.
Berikutnya silahkan, ada yang mau menyajikan? TWT kelompok kami, anggotanya bisa next slide. Apakah suara saya terdengar jelas? Suara? Ya, terdengar. Baik, anggotanya ada saya sendiri, Syafulita dengan NIM 180, Arsila Khairunisa NIM 188, Aisyah Dida NIM 191, Nirwasita NIM 195, Claresta NIM 215, dan yang terakhir ada Angelin Raunawli dengan NIM 226. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu pengantar kasus. Setiap manusia yang telah melaksanakan perkawinan pasti sangat mendambakan keluarga yang bahagia dan juga kekal. Tetapi tidak selamanya perkawinan yang dilaksanakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Akibatnya yaitu perceraian dan menimbulkan hak asuh anak tidak didapatkan oleh kedua orang tua melainkan hanya satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsila. Baik, dalam proses hukum keluarga, masalah hukum utama yang harus diputuskan oleh pengadilan mungkin adalah hak asuh anak. Psikologi forensik dalam hal ini dapat memberikan data dan keahlian tentang sejumlah masalah forensik seperti kapasitas pengasuh, kesehatan mental orang tua dan anak, serta hubungan dan keterikatan mereka. Oleh karena itu, jumlah masalah forensik yang berpotensi dinilai sangat luas. Misalnya, masalah dapat berfokus pada aspek orang tua seperti kesehatan mental mereka dan implikasinya terhadap kapasitas pengasuhan mereka, tuduhan kekerasan atau konflik dan kerja sama orang tua. Masalah terkait anak dapat mencangkup adaptasi psikologi dan fungsi anak, keterasingan, keinginan dan preferensi anak, serta hubungan dan keterikatan anak dengan orang tua. Seperti kasus perceraian yang dialami oleh Sania Marwa yang sempat viral di tahun 2017 sampai 2022. Sania Marwa resmi bercerai dengan mantan suaminya Atta Lariksya pada 15 Agustus 2017 setelah melakukan sidang cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Pasca perceraian, hak asuh kedua anak jatuh ke tangan Sania Marwa. Meski hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangan Sania, ia mengaku selama 5 tahun belum pernah bertemu dengan kedua anaknya. Berikutnya data assessment. Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, salah satu hal yang bisa diperdebatkan adalah hak asuh anak, seperti dialami Atta Lariksya dan Sania Marwa, mantan pasangan artis Indonesia ini. Hak asuh anak-anak mereka jatuh ke tangan Atta Larik setelah perceraian mereka pada tahun 2017, dan Sania kemudian mengajukan gugatan pada tahun 2019 untuk meminta hak asuh atas kedua anaknya sebelum memutuskan untuk membagi hak asuh anak sebelum memutuskan untuk membagi hak asuh anak antara Atta Larik dan Sania. Atta Larik kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2020 mengakibatkan hak asuh kedua anaknya dijatuhkan ke Sania. Dalam kasus ini,
Psikologi forensik dapat berperan dalam membantu hakim, pasangan, dan anak-anak yang terlibat dalam perebutan hak asuh anak seperti konselor pernikahan atau marriage counselor, mediator bagi pasangan yang tidak dapat menyetujui hak asuh, terapis anak atau child therapy, penilai yang ditunjuk oleh pengadil atau court appointed evaluator, saksi ahli, dan peneliti. Dalam kasus ini, meskipun Sania Marwah berhasil mendapatkan hak asuh kedua anaknya, tetapi kedua anaknya tetap tinggal di kediaman Atalari. Sania mengaku ia mengalami trauma karena pada saat itu, tim pengadilan agama Cibinong dan polisi gagal menjemput anaknya di kediaman Atalari Syah. Anak-anak mereka mengira bahwa Sania Marwah akan menculik mereka sehingga mereka mengurung diri di kamar. Hal tersebut membuat Sania merasakan trauma, dan pada saat penjemputan itu juga Sania sempat bertengkar dengan keluarga Atalari. Lalu Sania berniat untuk melakukan penjemputan lagi demi mendapatkan anak-anaknya. Tetapi Sania Marwah ingin menyembuhkan lukanya terlebih dahulu yang diakibatkan oleh pertengkaran antara Sania Marwah dan keluarga Atalari Syah. Next. Hasil kasus. Setelah melewati beberapa kali persidangan dan mediasi bersama beberapa pihak, hak asuh anak akhirnya jatuh kepada Sania Marwah. Sebelumnya hak asuh anak dibagi menjadi dua, di mana hak asuh anak perempuan jatuh kepada Sania Marwah dan hak asuh anak laki-laki jatuh kepada Atalari Syah. Dalam kasus perebutan hak asuh psikologi forensik berperan penting, di mana psikologi forensik dapat menjadi mediator kedua belah pihak. Psikolog sebagai mediator memiliki tugas untuk mencoba membantu dalam menyelesaikan perbedaan melalui kesepakatan. Juga memastikan bahwa orang tua berfokus pada kebutuhan anak-anak mereka dan bukan pada diri mereka sendiri. Psikolog forensik juga akan melakukan terapi pada anak. Pada kasus perceraian tertentu, anak akan menjadi korban dan tak jarang mereka akan menjadi trauma. Oleh karena itu, tugas psikolog forensik yaitu menanggulangi terjadinya trauma pada anak dengan cara konseling ataupun psikoterapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Next. Baik, yang terakhir di sini kesimpulannya adalah psikologi forensik itu punya banyak peran ya dalam kasus perebutan anak ini. Di antaranya sebagai mediator bagi kedua belah pihak, untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, dan juga terapi pada anak dengan cara konseling maupun psikoterapi agar anak bisa sembuh dari trauma. Seperti tadi anaknya Sania Marwah itu sampai takut ya ketemu dengan ibunya. Sekian presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan, ada yang mau bertanya? Aurelia Dia Hakta dengan NIM akhir 171. Next. Pengertian. Menurut Richard, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Jadi, kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada faktor internal, yaitu meliputi faktor biologis, faktor moral, faktor kejiwaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yang meliputi faktor media massa, faktor ekonomi, faktor sosial budaya. Next. Selanjutnya kasus Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengungkap motif S alias B 45 tahun memerkosa bocah SD berinisial MI 10 tahun.
Charlie berkata S memperkosa NU untuk menyalurkan hawa nafsunya setelah bercerai dan tidak memiliki istri. Untuk motifnya setelah kita minta keterangan pelaku bahwa ini setelah dia bercerai dengan istrinya yang kedua dan tidak punya pekerjaan. Charlie menjelaskan pelaku menyasar anak-anak karena mudah dirayu dan dibohongi. Selain itu, S tidak perlu mengeluarkan modal sedikit pun untuk menyalurkan nafsunya. Untuk diketahui, pelaku mengaku sudah 3 kali berbuat cabul di Depok dan 1 kali memerkosa bocah di Tangerang Selatan. Pelaku kemudian ditangkap di Musola Wilayah 1 Pengasinan, Sewangan, Depok, Jawa Barat. Akibatnya pelaku dihukum penjara paling lama 15 tahun. Next. Selanjutnya yaitu data asesmen kasus. Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022. Dari jumlah itu sebanyak 2.113 aduan terkait perlindungan khusus anak, sebanyak 1.960 aduan terkait lindungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 429 aduan terkait sektor pendidikan dan budaya, 120 aduan terkait sektor kesehatan dan kesejahteraan, serta 41 aduan terkait pelanggaran hak kebebasan anak. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu kaitan teori dengan kasus. Pada kasus tersebut, motif dari pelaku adalah untuk memenuhi hasrat seksual karena ia telah bercerai dengan istrinya, dan juga ia tidak memiliki modal untuk menyalurkan hasrat tersebut. Oleh karena itu, ia memilih anak kecil sebagai korban karena anak kecil mudah dirayu dan dibohongi. Menurut Richard J. Gelles dalam Hurairah 2012 mengatakan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi jika seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Dari kasus di atas sudah jelas bahwa motif dari pelaku melakukan kekerasan seksual adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Selain itu, pelaku juga melancarkan aksinya dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai dan hal itu masuk dalam faktor penyebab secara eksternal. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis kasus dengan prinsip psikologi forensik. Psikologi forensik dapat berperan dalam pendampingan anak. Yang pertama adalah melakukan pemberian PFA atau psychological first aid pada anak guna menstabilkan kondisi anak. Lalu selanjutnya psikologi forensik dapat melakukan asesmen lengkap terkait kondisi psikologis anak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologis dan trauma yang dialami anak. Hal itu sesuai dengan salah satu prinsip psikologi forensik, yaitu keadilan, di mana tugas psikologi forensik memastikan bahwa analisis dan penilaian mereka tidak memihak dan tidak didasarkan pada bias pribadi atau diskriminasi. Next. Selanjutnya, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Oke, sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mengambil kasus pembunuhan Angelin tahun 2014, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Wahyu Fatmawati Putri dengan NIM 125, Nabila Kirana Fitriarindi NIM 150, Turatu Ayuni dengan NIM 156, Aulia Nur Mustafa dengan NIM 157, Natania Ajeng dengan NIM 167, dan saya sendiri Ajeng Fadia dengan NIM 173. Yang pertama di sini ada pengantar kasus yang akan disampaikan oleh teman saya.
Baik. Angelin merupakan putri kandung dari pasangan Hamidah dan Ahmad Rosyidi yang memiliki permasalahan ekonomi saat kelahiran Angelin. Kemudian, orang tua Angelin bertemu dengan Margaret Christina Megawe yang membantu pelunasan biaya kelahiran Angelin sebesar 1,8 juta dengan syarat Angelin akan menjadi anak angkatnya. Akan tetapi, proses pengabdesian Angelin belum sah di mata peradilan, yang dimana perjanjian tersebut hanya dilakukan di notaris tertulis dalam Akta Pengakuan Pengangkatan Anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris Ana Wibowo yang terdapat beberapa perjanjian di dalamnya. Selanjutnya, Angelin tumbuh menjadi anak yang ceria dan berkomunikasi dengan kedua orang tua angkatnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi, setahun setelah Angelin bergabung dengan keluarga tersebut, ayah angkatnya meninggal dunia. Kemudian, Angelin hidup di bawah pengasuhan Margaret yang menjadi sosok temperamental dan diduga Angelin mengalami kekerasan baik secara fisik maupun mental. Setiap hari, Angelin diberi tugas rumah dan memberi makan beberapa hewan peliharaan ibunya. Apabila Angelin melupakan tugasnya, ia pasti akan mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Pada tanggal 26 April 2014, Angelin pertama kali dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya di Denpasar, Bali. Setelah beberapa hari pelaporan, Angelin ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi terkubur di lahan kosong dengan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Selanjutnya ada data assessment. Yang pertama, deskripsi korban. Untuk nama korban Angelin, umur 8 tahun, tanggal lahir 19 Mei 2007, jenis kelamin perempuan. Orang tua kandung korban bernama Ahmad Rosyidi dan Ibu Hamidah. Kemudian orang tua angkat korban, Margaret Christina dan Douglas, yang telah wafat pada tahun 2008. Untuk pendidikan korban, siswi SD 12 Sanur Denpasar. Untuk riwayat pribadi, korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Denpasar, Bali. Orang tua kandung korban telah bercerai. Kemudian pada tahun-tahun terakhirnya, korban memiliki sifat yang pendiam, pemurung, pelusur, dan berwajah sendu. Korban juga memiliki sifat tertutup. Fisik dan ciri-ciri pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu. Hubungan korban dengan tersangka yaitu sebagai ibu dan anak dengan Margaret dan Agus sebagai ART di rumah korban. Ancaman sebelumnya yaitu tahun-tahun terakhir mendapat kekerasan baik secara fisik maupun mental. Kemudian ada deskripsi kejadian. Pada tanggal 16 Mei 2015, korban terakhir terlihat di halaman rumah. Kemudian 17 Mei 2015, kakak angkat mengumumkan hilangnya Angelin. Lalu 18 Mei 2015, keluarga melapor ke kepolisian sektor Denpasar, dan tanggal 25 Mei 2015, Ketua KPAI mengunjungi rumah Margaret dan mencium bau anyir di kamar korban. Kemudian tanggal 5 dan 6 Juni, Menteri PANRB dan Menteri PPPA mengunjungi rumah Margaret kembali namun ditolak pihak keluarga. Dan pada tanggal 10 Juni 2015, polisi menemukan jasad Angelin di pekarangan rumah Margaret. Untuk lokasi kejadian, di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, Bali, di rumah Margaret. Penyebab kekerasan terhadap anak, korban yang tewas yaitu 1 orang, tersangka 2 orang yaitu Margaret, ibu angkat korban, dan Agus ART di rumah korban. Barang bukti di tempat kejadian ada skop, cangkul, dan seutas tali plastik.
Baik, untuk autopsi diketahui Angelin meninggal sejak 3 minggu sebelumnya, kemudian ditemukan memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah, punggung kanan luka sundutan rokok, kemudian ada luka lilitan dari plastik sebanyak 4 lilitan, sebab kematian pendarahan otak karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala. Untuk saksi yang pertama ada Agus mendengar teriakan Margaret memanggil nama Angelin dan beberapa kata dari Angelin setelah itu tidak terdengar suara lagi. Kemudian ada saksi kedua yaitu Satpam diperintahkan untuk melarang siapapun masuk ke rumah dan hanya berjaga di depan. Saksi ketiga, Frankie, pernah tinggal selama 3 bulan dan melihat Margaret menyeret dan memukul korban menggunakan bambu sepanjang 1 meter. Saksi keempat yaitu Rahmat pernah indekos 3 tahun dan melihat Agus menggali lubang. Tersangka 1, Margaret berumur 60 tahun, berjenis kelamin perempuan, hubungan dengan korban adalah ibu angkat korban. Margaret melakukan penganiayaan dan penelantaran anak. Kemudian tersangka kedua ada Agus dengan umur 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, hubungan dengan korban hanya sebatas majikan dan ART. Agus diminta majikannya, yaitu Margaret, untuk menyalakan rokok untuk menyulut badan Angelin, kemudian membungkus jasad Angelin dan mengubur jasad Angelin. Hasil analisa kasus. Dari hasil penyelidikan, pelaku pembunuhan Angelin adalah ibu angkatnya, yaitu Margaret Megawe dibantu mantan pembantunya Agustai. Polisi mendasarkan penetapan tersangka Margaret atas 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, hasil analisis laboratorium forensik, dan petunjuk di TKP. Dalam kasus Angelin, peran psikologi forensik adalah dengan ditemukannya korban Angelin, maka dengan psikologi forensik dapat melihat pola-pola dilakukannya pembunuhan dan membantu untuk mengetahui apa sebenarnya motivasi tersangka yang sebenarnya dalam melakukan pembunuhan tersebut. Baik, selanjutnya terkait mengenai kondisi psikologis dari ibu angkat korban sendiri, hal ini terverifikasi dari hasil tes kejiwaan, namun sifatnya ini hanya muncul saat dengan Angelin saja dan tidak muncul bersama dengan anak-anak kandungnya. Terdapat beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada Angelin merupakan anak yang tertutup berdasarkan pengakuan guru Angelin. Lalu yang kedua, banyak ditemukan bekas penganiayaan di tubuh korban, yaitu ada luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas maupun bawah. Di punggung kanan jenazah pun juga ditemukan luka sundutan rokok. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil otopsi, Angelin sendiri meninggal karena hantaman benda tumpul di kepalanya. Lalu yang keempat, pelaku Agus mengaku tak hanya membunuh Angelin, tapi juga sempat memperkosanya. Dalam persidangan sendiri diketahui bahwa Margaret sendiri ini berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ia ini melihat Angelin sebagai peluang untuk mendapatkan uang karena harta warisan dari suaminya ini kan akan sepenuhnya turun pada Angelin. Berangkat dari motif itu sendiri, Margaret ini tega melakukan kekerasan kepada Angelin sehingga mengeksploitasi korban untuk melakukan pekerjaan berat sehingga tidak diberi makan yang layak. Motivasi ini juga sendiri makin distimulasi oleh adanya kondisi psikologis Margaret yang dinyatakan sebagai psikopat yang terverifikasi dari hasil tes kejiwaan. Baik, jadi kesimpulan dari kasus Angelin ini, dalam kasus ini dapat disimpulkan jika Angelin mendapatkan perilaku kekerasan dari ibu angkatnya semenjak ayah angkat Angelin meninggal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan juga faktor psikologis pelaku. Dalam kasus ini terlihat jika kekerasan terhadap anak kian meningkat dan sebenarnya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan juga pemerintah. Pada kasus ini menjadi pengingat pentingnya bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, dan perhatian yang layak. Upaya kolektif juga harusnya dilakukan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Oke. saya persilakan. Itu kasus akhirnya gimana, Mbak? Putusannya apa, Mbak, terakhir? Jadinya ini. Tahu nggak?